Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat, rekan Magister Akuntansi, Siti Yai, dan seluruh pemirsa. Izinkan saya menyampaikan pemaparan tentang proposal tesis dengan judul Pengaruh GCG, Kepemilikan Manajerial dan CSR terhadap Penghindaran Pajak, Analisis dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. Latar belakang yang melatar belakangi dari penulisan saya dari proposal ini adalah pemahaman bahwa penghindaran pajak atau tax avoidance sangat berdampak bagi penerimaan negara. Kemudian berdasarkan penelitian pendahuluan, saya mendapati bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tax avoidance diantaranya adalah GCG, kemudian kepemilikan manajerial, dan CSR. Kemudian dari penelitian pendahuluan, sebagai latar belakang dari penelitian ini, saya juga mendapatkan bahwa profitabilitas dari perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut, identifikasi masalah yang saya ajukan dalam penulisan proposal ini adalah yang pertama, apakah GCG, kepemilikan manajerial dan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang kedua, apakah profitabilitas memoderasi hubungan tersebut? Adapun batasan masalah dari penelitian ini, pertama dari segi ruang lingkup variabelnya, hanya membatasi tadi pada variabel Independent Good Corporate Governance atau GCG, kemudian kepemilikan manajerial dan CSR. Kemudian juga jenis perusahaan yang diteliti adalah jenis perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 sampai 2022. Kemudian fokus pada tiga aspek tadi, GCG, pemilikan manajerial, CSR, dan profitabilitas. Berikutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah sesuai dengan eh, identifikasi tadi masalah yang ada di latar belakang, maka diajukan 6 rumusan masalah sebagai bentuk dari eh, tujuan penelitian juga, yaitu apakah good corporate governance GCG berpengaruh terhadap penghindaran pajak, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak, apakah CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak, apakah profitabilitas memoderasi hubungan antara GCG dan penghindaran pajak, apakah profitabilitas memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak, apakah profitabilitas memoderasi hubungan antara CSR dan penghindaran pajak. Tujuan dari penelitian ini tentunya adalah pertama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah tadi, yaitu menganalisis hubungan langsung dan peran moderasi dari faktor profitabilitas. Manfaat penelitian yang pertama secara teoritis, artinya memberikan tambahan literatur, akuntansi, dan juga perpajakan secara praktis sebagai strategi tata kelola dan juga eh, CSR, artinya memberikan wawasan bagi manajemen perusahaan ya untuk memperhatikan implementasi ya dari tata kelola yang baik atau GCG dan juga kepemimpinan manajerial ya, tanggung jawab sosial CSR dalam mengelola resiko perpajakan dan juga menjaga reputasi perusahaan.
Kemudian yang terakhir, manfaat secara kebijakan atau regulator adalah memberikan masukan kepada pembuat kebijakan atau regulator di bidang fiskal tentunya. Berikutnya, landasan teori dalam proposal penelitian saya mengajukan 6 landasan, 6 teori. Satu-satunya adalah teori agensi sebagai grand teori, kemudian teori penghindaran pajak atau tax avoidance, teori GCG, teori kepemilikan manajerial, teori CSR atau stakeholder teori, kemudian yang terakhir teori profitabilitas sebagai moderasi. Berikutnya saya sampaikan tentang penelitian terdahulu dan bagaimana tren dari penelitian terdahulu. Eh, dari penelitian terdahulu eh, berdasarkan studi literatur dari artikel-artikel jurnal yang terindeks Scopus, saya mendapati beberapa tren utama yang muncul. Yang pertama, GCG sebagai faktor utama. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa GCG yang baik dapat mengurangi tax avoidance. Hal ini terjadi karena adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi di perusahaan. Yang kedua, profitabilitas seringkali berfungsi sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara GCG dan penghindaran pajak. Yang ketiga, struktur kepemilikan menunjukkan hubungan dengan penghindaran pajak, di mana perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung lebih agresif dalam penghindaran pajak. Yang terakhir, CSR dalam beberapa studi mengindikasikan bahwa perusahaan yang aktif secara CSR kemungkinan akan lebih rendah dalam penghindaran pajaknya karena mereka akan menjaga reputasi publik. Demikian penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu itu saya kembangkan kerangka pemikiran berdasarkan tadi rumusan masalah dan juga identifikasi masalah di mana hubungan antar variabel dibagi menjadi dua yaitu hubungan langsung dan hubungan moderasi. Untuk hubungan langsung yaitu kita lihat di sini ya yaitu 3 variabel independen GCG kepemilikan manajerial dan CSR eh, memiliki hubungan atau pengaruh dengan tax avoidance. Sedangkan untuk hubungan moderasi yaitu profitabilitas sebagai variabel moderasi akan memberikan pengaruh ya, secara tidak langsung atau secara atau memoderasi hubungan eh, faktor-faktor variabel-variabel independen eh, dari 3 variabel independen ini, sebagaimana digambarkan dalam slide. Kemudian terkait dengan hipotesis, dari kerangka pemikiran tersebut dikembangkan hipotesis penelitian. Yang pertama terkait dengan variabel langsung, maka dikembangkan hipotesis langsung, yaitu H1, GCG berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, H2, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak, H3, CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Yang kedua, untuk hipotesis pengaruh moderasi oleh profitabilitas, yang pertama H4 di mana profitabilitas memoderasi hubungan antara GCG dan penghindaran pajak. H5 profitabilitas memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak. H6 profitabilitas memoderasi hubungan antara corporate antara CSR dan
penghindaran pajak. Itu hipotesisnya. Berikutnya metode penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu bertujuan ya untuk menguji hipotesis tadi secara empiris dengan mengukur hubungan antara variabel secara objektif dan terukur. Maka pendekatan kuantitatif sebagaimana yang kita pahami yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengukur variabel secara numerik dan sistematik menggunakan teknik statistik regresi linear berganda dan moderasi untuk menguji bahan antar variabel dan menarik kesimpulan dapat digeneralisasikan pada sampel ke populasi perusahaan. Datanya yaitu menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022, kemudian sampelnya sekitar 100 perusahaan. Ini variabel penelitian. Yang pertama adalah variabel independen X1 yaitu GCG, X2 yaitu kepemilikan modal, X3 yaitu CSR, probabilitas sebagai variabel moderasi Z, dan eh, peng- pra- dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen Y. Ini teknik statistik yang digunakan, teknik statistik, teknik analisis data eh, yang digunakan pertama menggunakan statistik deskriptif, kemudian uji statistik deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk setiap variabel. Kemudian melakukan uji asumsi klasik, yaitu sebelum melakukan regresi dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat-syarat model regresi linear. Kemudian juga tentunya dilakukan uji normalitas. Di dalam uji asumsi klasik ini ada uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Sapir-Whorf, kemudian uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas, uji autokorelasi. Kemudian juga menggunakan selanjutnya menggunakan regresi linear berganda dan moderated regression analysis di mana uji koefisien determinasi dan signifikasi dengan R square eh, yaitu untuk menjelaskan proporsi variabel dependent yang dijelaskan oleh model, uji F untuk melihat signifikansi model secara keseluruhan, dan uji T untuk menguji signifikansi masing-masing koefisien regresi secara parsial. Terakhir, penelitian. Desain penelitian sebagaimana tadi sudah dijelaskan, yang pertama menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif, kemudian sampelnya menggunakan purposive sampling, kemudian software yang akan digunakan adalah SPSS dan eFuse. Ini daftar pustaka referensi yang digunakan untuk mencari penelitian terdahulu dan juga untuk mencari celah atau gap research, yaitu dari 10 artikel jurnal yang terindeks Scopus bagaimana ditampilkan di layar. Demikian eh, penyampaian dari saya. Semoga penelitian ini lancar dan bermanfaat untuk eh, masyarakat pada umumnya. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah menyimak dan juga teruntuk dosen mata kuliah metodologi penelitian Ibu Dr. Resi. Juga saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya dan semoga selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.